Bapak Ibu, perkenalkan saya Stefani dari BK. Di sini saya ingin mewawancara Ibu terkait mengenai latar belakang perlunya BK. Nah, pertanyaan saya pertama itu Bu, menurut Ibu masalah apa saja yang sering dialami siswa di sekolah, baik dalam belajar maupun dalam perilaku? Kalau untuk tingkat SD ya, kalau masalah ya pasti kalau masih di SD itu pembentukan kepribadiannya belum maksimal gitu ya, jadi masih ada perilaku yang dibawa dari rumah ke sekolah itu bentrok sesama siswa. Jadi bisa jadi nanti ada yang bullying, bisa jadi di rumahnya ada kekerasan, dia bawa ke sini kekerasan, dia di rumahnya nggak dapat kasih sayang, di sini dia jadinya mencari kasih sayang dengan cara memberontak, mencari perhatian. Itu bisa berembet ke teman-teman yang lain dan mempengaruhi. Selamat pagi Bu, saya dari UNIKA, dari bicara Ibu. Ibu kan selaku wali kelas, bagaimana cara Ibu menyambut jika ada siswa yang membutuhkan bimbingan yang tertentu? Kalau Ibu mengetahui ada yang membutuhkan bimbingan konseling, itu yang pertama pasti kita diskusi personal ya, nggak di depan temannya rame-rame, hanya ada dia dan kita untuk mengamati perilakunya ya, kita tanya-tanya diskusi tanpa perlu kita menghakimi dia tentang perilaku dia yang selama ini. Kedua, pasti mencari latar belakang keluarganya, karena biasanya itu berkesinambungan antara latar belakang ada keluarga dalam perilaku sekolah itu biasa nyambung. Jadi itu harus kita cari tahu dulu latar belakang di rumahnya. Terus diskusi lah dengan, kalau sudah ada BK ya diskusi dengan gurunya mencari solusi ya dari perilakunya yang keempat ya pasti kita perbaiki dan kita amati perilakunya Menurut Bapak, apakah ada tantangan yang Bapak lihat dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling sekolah? Tantangannya yang pasti apalagi anak-anak sekarang ya, di SD ini dia menasihati anak-anak, memberikan arahan. Yang paling menantang di situ adalah konsentrasinya, sulit sekali konsentrasi. Itu yang pertama. Yang kedua untuk masalah sikap ya, memang sebenarnya di SD sangat dibutuhkan yang namanya bimbingan konseling. Karena di SD tidak ada bimbingan konseling, itulah diganti oleh guru kelas. Jadi di SD ini memang itu yang paling sangat berpengaruh. Jadi setiap harinya harus ada yang namanya bimbingan konseling, pendekatan ke anak, nasihat dan sebagainya. Itu tantangannya di situ adalah bagaimana cara mendekati anak, ya, memberikan arahan yang benar mulai dari sikap kita sebagai guru, ya, harus kita kasih contoh yang baik sebagai teladan. Jawaban saya. Saya di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang bimbingan konseling. Yang pertama yaitu seberapa penting layanan bimbingan konseling dalam membantu perkembangan akademik dan pribadi siswa menurut Bapak? Saat ini sangat penting karena di dalam konseling kita harus perlu pendekatan siswa dan mengenal karakter siswa mendidik. Perkenalkan, nama saya Putri Hana Ritonang. Saya ingin bertanya kepada Bapak tentang bimbingan konseling. Yang pertama itu, bagaimana peran guru mata pelajaran dalam mendukung pelaksanaan kurikulum di sekolah dasar? Ya, saya peran guru mata pelajaran untuk mendukung pembelajaran sangat berperan, karena di dalam pembelajaran guru itu di mata pelajaran di situ bisa melibatkan semua mata pelajaran dan mendukung untuk kemajuan pendidikan khususnya di sekolah dasar. Ini saya ingin bertanya, di luar jam pelajaran, apakah guru pernah menasihati, memberi semangat, atau membantu kamu ketika mengalami kesulitan di sekolah? Nah, bisa kamu ceritakan contohnya? Pernah? Pernah, Miss. Pas mata pelajaran selesai, saya tidak tahu mata pelajaran apa dan guru memanggil saya, mengajarkan saya sehingga saya bisa, dan guru menyemangati saya dan saya bisa memahami. Jadi seperti itu caranya supaya kamu bisa mengerti. Jadi bisa mengerti jadinya. Karena
diajarkan lagi sama ibu setelah jam pelajaran. Oke, baik, terima kasih ya.